Seperti biasa, kalau ada pertanyaan langsung diinterupsi aja ya. Minggu ini topiknya kesetimbangan cair-cair, kesetimbangan uap cair-cair. Jadi yang minggu sebelumnya teman-teman belajar kesetimbangan uap cair, sekarang cair-cair, lalu ada uap, cair, dan cair. Nah, mengapa kok harus belajar ini, kesetimbangan cair-cair? Nanti ada manfaatnya pada kuliah pada semester selanjutnya. Kesetimbangan cair-cair ini kalau di skala lab, contohnya digunakan di ekstraksi pelarut. Jadi misalkan ada pelarut dicampur dengan zat yang mau diekstrak, lalu setelah itu diaduk, lalu diendapkan, nanti ada fase ekstrak, ada fase rafinat. Ekstrak itu yang mengambil dari larutan ini. Kemudian contohnya yang biasa digunakan pelarutnya itu heksan. Jadi misalkan mau mengambil minyak sirih, serai, minyak dari batang serai, kemudian dari larutannya nanti dicampur dengan heksan, diaduk, lalu nanti dipisahkan sehingga yang minyaknya berpindah ke pelarut heksan, nanti heksan ini jadi fase ekstrak, sisanya rafinat. Nah, pemisahannya kalau di lab biasanya menggunakan corong pisah seperti ini. Mungkin teman-teman pernah lihat di lab, di bawahnya ada katup. Jadi misalkan ada senyawa organik yang terlarut di air, nanti ada pelarut organik, contohnya heksan, diaduk, lalu nanti setelah diaduk, yang terlarut ini pindah ke fasenya heksan. Sehingga nanti akan terpisah kedua fase antara air dan heksan. Nah, heksannya mengandung senyawa terlarut yang diinginkan. Nah, ini juga bermanfaat dalam skala industri. Di dunia tekim, karena tekim itu aplikasinya lebih banyak di industri, contohnya dalam ekstraksi minyak. Jadi misalkan ini minyak, cake, atau bongkahan dari minyak, mengandung 20% air, contohnya kelapa sawit, kemudian dicampur di sini diekstraktor dengan heksan, sehingga nanti minyaknya berpindah ke heksan, lalu bagian yang mengandung heksan dan minyak ini ditampung dalam bentuk corong seperti ini, lalu nanti dipisahkan, sehingga heksannya di fase yang atas, minyaknya di fase yang bawah. Selanjutnya, minyaknya ini nanti dimurnikan lagi. Kemudian, ampas ini, kemudian nanti biasanya diolah, diinjeksi dengan steam, kemudian nanti bisa digunakan sebagai pupuk. Nah, ini mengapa belajar liquid-liquid equilibrium? Karena aplikasinya di lab, kemudian di industri, kemudian nanti di semester 6, teman-teman akan belajar OTK 3. Di OTK 3, teman-teman akan belajar ekstraksi. Nah, saat ekstraksi tersebut, teman-teman akan belajar kesetimbangan cair-cair. Apa itu kesetimbangan cair-cair? Kurang lebih digambarkan dalam fase seperti ini. Ini cair yang pertama alfa, cair yang kedua beta. Saat kesetimbangan, maka temperatur, tekanan, dan fugasitas semua senyawa pada kedua fase harus sama. Jadi saat setimbang, T, P, dan F-nya harus sama semua. Atau secara matematis ditulisnya X1 alfa, gamma 1, F1, X1 gamma dan F pada fase alfa itu harus sama dengan X, gamma, dan F pada fase beta. Nah, karena fugasitasnya sama antara alfa dan beta, maka ini bisa dicoret, nanti yang tersisa X gamma pada alfa dan X gamma pada beta. Nah, gamma ini didapat dari mana? Gammanya didapat dari fungsi GE per RT. Fungsi yang mana? Yang
minggu-minggu sebelumnya teman-teman sudah pelajari contohnya Margules, kemudian Vanlar, NRTL, lalu Wilson. Nah, ini berguna untuk mencari nilai gamma. Kemudian, kesetimbangan cair-cair kalau digambarkan dalam kurva, tampilannya seperti ini. Sumbu X-nya adalah temperatur, sumbu Y-nya temperatur, sumbu X-nya adalah fraksi mol, senyawa yang pertama atau X1. Nah, bentuknya bisa jadi seperti A, B, dan C. Apa itu A? Bentuk kesetimbangan cair-cair yang A adalah bentuknya seperti ini. Nah, di bagian dalam ini terdiri dari dua fase cair. Jadi, di dalam lingkaran ini, senyawanya bentuknya seperti ini, terpisah, seperti minyak dan air. Nah, sedangkan di luar bagian ini, di luar area ini, cairannya itu hanya satu fase. Jadi tercampur hanya satu fase. Kemudian yang sisi sini, itu milik fasenya alfa. Sisi yang kanan, milik fasenya beta. Kemudian, alfa dan beta pada X1 yang sama itu dihubungkan dengan garis ini, namanya garis tie line. Jadi kalau garisnya digeser ke bawah, nanti bisa lihat X1 alfanya sekian, X1 betanya sekian. Nah, pada kurva yang tipe pertama ini, ada titik lower critical solution temperature, titik paling rendah, kemudian ada titik paling tinggi, TU. Kemudian tidak semua senyawa, sistem senyawa itu kurvanya seperti ini. Ada kalanya kurvanya seperti yang kedua. Kurvanya seperti kurva parabola, hanya ada TU, upper critical solution temperature, kemudian yang dua fasenya ada di bawah dua kurva ini. Lalu Thailandnya yang mana? Yang ini, garis putus-putus. Sebelah kiri milik fase alfa, sebelah kanan milik fase beta. Namun ada juga fase sistem yang bentuk kurvanya seperti yang ketiga. Yang ada hanya TL, lower, kemudian dua fasanya ada di atas kurva, di luar kurva ini sistemnya satu fase. Nah, supaya mudah kita ke contoh soal. Sebelum ke contoh soal, ada pertanyaan? Belum, oke. Kalau belum, kita ke contoh soal supaya lebih mudah memahami maksud kesetimbangan cair-cair. Ini ada di problem 14.15. Sebuah sistem cair biner berada pada kesetimbangan cair-cair pada suhu 25 derajat Celcius. Dari data kelarutan sebagai berikut, tentukan nilai A12 dan A21 pada persamaan Margules pada temperatur 25. Soal yang A, diketahui X1 alfanya 0,1, X1 betanya 0,9. Oke, maksudnya X1 alfa dan beta apa? Jadi kalau yang atas ini alfa, yang bawah beta. Kalau terdiri dari dua senyawa, misalkan propan yang liquid itu
air heksan misalnya. X1 adalah air, X2 adalah heksan. Nah, X1 alfa itu artinya pada fase alfa ini jumlah airnya adalah 0,1. Sedangkan X1 beta 0,9 artinya pada fase beta yang bawah jumlah airnya ada 0,9. Nah, sebelum mengerjakan, kita kerjakan yang A dulu. Lebih mudah dibuat dalam tabel. Masukkan data yang diketahui di soal. X1A-nya 0,1 sehingga X2A-nya 1 min 0,1. Kemudian X1 betanya 0,9 sehingga X2 betanya 1 min 0,9. Kemudian kita isikan dulu tebakan A12 dan A21. Kenapa A12 dan A21? Karena di soal yang diminta penyelesaiannya dengan Margules. Kalau penyelesaiannya dengan Van Laar, nanti yang ditebak bukan A12 tapi A aksen. Begitupun seterusnya kalau NRTL, kalau Wilson. Lalu kita hitung gamma dulu. Gamma menurut persamaan Margules, len gamma 1 rumusnya yang ini. Kemudian len gamma 2 rumusnya yang ini. Kita hitung satu-satu dulu. Gamma 1 alfa, artinya gamma senyawa 1 pada fase alfa. Rumusnya adalah eksponen dari X2 kuadrat kali A12 plus 2 kali A21 min A12 kali X1. Kenapa ada eksponen? Karena yang di rumus ini kan len gamma 1. Sedangkan yang kita cari adalah gamma 1. Sehingga untuk mendapat gamma 1 sama dengan eksponen dari semua persamaan ini. Kemudian nilai A12 dan A21-nya tidak perlu teman-teman F4. Jadi jangan ada yang di F4. Kenapa nanti saya jelaskan saat mengerjakan yang kolom C dan kolom D. Kemudian kerjakan gamma 2. Kemudian teman-teman kerjakan gamma 2. Rumusnya gunakan rumus yang di bawah. Gamma 2 sama dengan eksponen X1 kuadrat kali A21 tambah 2 kali A12 min A21 kali X2. Mengapa dieksponen? Karena ini adalah len gamma. Sedangkan yang kita cari adalah gamma. Sehingga untuk mencari gamma 2 harus dieksponenkan seluruh persamaan ini. Lakukan hal yang sama untuk gamma 1 dan gamma 2. Nah, nanti saat menggunakan X1 dan X2-nya, sesuaikan. Jadi, kalau gamma 1 alfa, maka X1-nya ini, X1 alfa. X2-nya X2 alfa. Saat menghitung yang fase beta, maka X1-nya yang beta, X2-nya juga yang beta. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Oke.
Selanjutnya kita ke bawah. Hitung X1 alfa kali gamma 1 alfa. Rumusnya adalah X1 alfa kali gamma 1 alfa. Lakukan hal yang sama untuk beta. X1 beta kali gamma 1 beta. Lakukan lagi X2 alfa kali gamma 2 alfa. X2 alfa kali gamma 2 alfa. Terakhir, lakukan perhitungan X2 beta kali gamma 2 beta. X2 beta kali gamma 2 beta. Kalau sudah, kita harus cek X1 alfa kali gamma 1 alfa harus sama nilainya dengan X1 beta kali gamma 1 beta. Kita lihat. Kedua nilai ini nilainya beda ya. Yang atas 0,5, yang bawah 0,9. Seharusnya nilai ini sama. Nah, oleh karena itu tebakan kita ini salah nilainya. Harus ditebak lagi supaya nilai yang atas sama dengan yang bawah. Maksudnya sama yang ini, maaf saya keliru. Begitupun yang bawah, X2 alfa dan X2 beta seharusnya nilainya sama. Tapi setelah dicek nilainya beda. Oleh karena itu tebakan ini keliru. Nah, supaya kita bisa dapat tebakan ini yang benar, kita perlu solver. Caranya adalah sebelum solver, teman-teman buat selisih dulu. Absolut selisih antara yang atas kurang yang bawah dibagi dengan yang bawah. Sama yang bawah, yang X2 alfa juga absolut selisih antara yang atas kurang yang bawah dibagi dengan yang atas. Nanti bisa terlihat bahwa selisihnya masih besar, persamaan kedua juga selisihnya besar. Lalu, fungsi objektifnya, kedua nilai ini teman-teman jumlahkan, sehingga didapat fungsi objektifnya 1,267. Setelah ini kita solver. Sebelum saya lanjut solver, ada pertanyaan dulu. Oke. Kalau belum, kita ke solver. Saya yakin teman-teman sudah mahir karena sudah beberapa kali pakai solver. Ada di data, lalu pilih solver. Set objektifnya, targetnya adalah ini. Nilainya yang ditargetkan 0. Kemudian tebakannya yang mana? Tebakannya kedua nilai ini. Kalau sudah di-solve. Nah, nanti terlihat F objektifnya 0. 0, 0, 0. Artinya apa? Kedua nilai ini selisihnya 0. Sehingga didapat nilai A12 dan A21-nya adalah 2,7 dan 2,7. Nah, ini menjawab pertanyaan di soal yang diminta mencari nilai A12 dan A21 dengan persamaan Margules. Nah, untuk mengerjakan yang B, teman-teman tinggal drag saja.
Yang B diketahui di soal, ini diketahui 0,2, X1 alfa 0,2, sehingga X2 alfa 1 min 0,2. Lalu diketahui X1 beta 0,9, sehingga X2 betanya 1 min X1 beta. Lalu teman-teman isikan tebakannya 2. Nanti tinggal drag ke kanan. Pastikan yang persamaan ditulis tadi tidak di F4 ya. Karena ini bentuknya baris. Tidak ada yang di F4. Nanti teman-teman tinggal drag ke kanan. Ini saya hapus dulu. Nanti semuanya tinggal drag. Kalau sudah, nanti terlihat FOBJ-nya belum 0. Nanti teman-teman solver lagi. Solver nilai ini dengan tebakan awal A12 dan A21, sehingga didapat nilainya 2,1 dan 2,78. Nah, lakukan hal yang sama untuk poin C. (0,1) diketahui di soal, kemudian nanti X2-nya 1 min 0,1, X1-nya 0,8, sehingga X2-nya 0,2. Lalu tebakannya dimulai dengan 2 dulu. Nanti yang ini teman-teman bisa hitung dengan cara drag ke kanan. Kalau sudah, nanti di bawah terlihat FOBJ-nya belum 0. Teman-teman solver lagi. Klik. Tebakannya A12, A21. Nanti didapat nilainya adalah sekian. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Oh, oke. Tebakannya kenapa selalu 2? Ya, sebaiknya dimulai dari 2. Itu ada penjelasannya sebenarnya di buku. Jadi, kalau di penurunan rumusnya, nanti di buku ada contohnya di example 14.1 kalau tidak salah, ada penjelasannya mengapa tebakan awalnya selalu 2. Jadi itu terkait penurunan rumus ini, Mbak. Kalau diturunkan, nanti sebaiknya nilai tebakan awalnya itu 2. Mungkin ada pertanyaan lagi? Oke, kalau belum, tadi kita sudah menyelesaikan satu subbab kesetimbangan cair-cair. Nanti pengerjaan ini
problem 14.15 ini akan jadi tugas. Lalu ada tugas satu lagi, yaitu Uniquake. Nah, sebelum masuk ke sini, saya jelaskan dulu sedikit teorinya, yaitu vapor, liquid, liquid equilibrium. Nah, sebelum ini teman-teman sudah belajar vapor, liquid, equilibrium, kesetimbangan uap cair. Kondisinya ada di alam. Contoh sederhananya tabung LPG. Lalu teman-teman tadi belajar liquid, liquid, equilibrium. Fenomenanya juga ada di alam. Contohnya tadi pemisahan minyak atau pemisahan ekstrak dengan pelarut heksan. Lalu apakah ini juga ada di alam? Fenomenanya ada. Vapor, liquid, liquid, equilibrium. Nah, nanti teman-teman akan sering menemui kurva seperti ini. Tidak hanya fase vapor dan liquid, nanti kalau belajar bahan konstruksi dan korosi, kalau belajar solid, senyawa solid, teman-teman juga akan mempelajari diagram fase. Kurang lebih skemanya akan mirip-mirip seperti ini. Nah, ini diagram fasenya, sumbu X-nya adalah X1, Y1, X adalah fraksi cair, Y adalah fraksi uap. 1 itu menyatakan senyawa yang pertama. Kemudian sumbu Y-nya adalah temperatur. Kurvanya bentuknya seperti kupu-kupu. Saya jelaskan dari kiri ke kanan. Yang di area ini adalah area liquid. Hanya liquid saja. Kemudian ke kanan, nah ini di area ini adalah VLE atau vapor liquid equilibrium. Yang sisi sini adalah fase alfa. Fase liquid miliknya alfa. Kemudian yang sisi kanan, vapor liquid equilibrium, sisi ini miliknya fase beta. Tadi liquid-liquid ada alfa, ada beta ya. Nah, kurva ini pada materi sebelumnya, VLE bentuknya hanya seperti ini. Namun, ketika kurva ini bersinggungan dengan kurva liquid-liquid equilibrium, bentuknya jadi seperti ini. Nah, pembatasnya adalah titik ini. Temperatur ini. Pembatasnya adalah temperatur ini. Jadi, pada garis ini itu adalah batas antara VLE dan liquid-liquid equilibrium. Kesetimbangan cair-cair dan kesetimbangan uap cair. Kemudian area di atasnya adalah uap. Kenapa kita harus mempelajari ini? Ini berguna besok kelak saat teman-teman OTK 3 di semester 6. Materinya yang pertama itu distilasi. Distilasi itu menggunakan VLE, kesetimbangan uap cair. Lalu materi berikutnya ada ekstraksi. Ekstraksi itu menggunakan kesetimbangan cair-cair. Nah, basicnya, ilmu fundamentalnya teman-teman peroleh saat di Termo 2 ini. Kemudian, kalau tadi ini hanya gambar untuk satu tekanan saja, lalu kalau digambarkan pada beberapa tekanan, kurang lebih kurvanya seperti di gambar ini. Jadi yang paling bawah ini tekanan rendah, kurvanya seperti ini VLE. Ya, ini VLE, lalu di bawah garis ini nanti LLE. Semakin tinggi tekanannya, garis CD ini semakin menyempit. Yang area ini, kupu-kupu ini VLE, di bawahnya LLE.
Semakin naik tekanannya, semakin menyempit, lalu pada kondisi ini kurva yang di atas lebih tinggi daripada kurva yang sebelah kiri. Ini jadi ada titik F. Kemudian semakin tinggi tekanannya, fase liquid-liquid equilibriumnya hilang, tidak ada. Sehingga bentuknya kurvanya seperti ini. Nah, biasanya kurva TXY yang teman-teman pelajari bentuknya elips kan ya, hanya elips. Kalau ada lengkung seperti ini berarti ada titik azeotrop. Apa itu titik azeotrop? Titik azeotrop itu adalah titik ketika campuran ini tidak bisa dipisahkan dengan proses distilasi sederhana. Jadi yang bisa disimpulkan apa dari gambar ini? Semakin tinggi tekanannya, maka garis ini akan semakin sempit dan fase liquid-liquid equilibriumnya hilang. Yang tadinya ada, lama-lama akhirnya tersisa PLE. Kemudian yang bisa disimpulkan lagi, saat beroperasi dengan distilasi, teman-teman menggunakan PLE, keseimbangan uap cair, itu pada tekanan tinggi. Sedangkan LLE kalau mau ekstraksi, kesetimbangan cair-cair, teman-teman lakukan pada tekanan rendah. Karena kalau pada tekanan tinggi tidak ada fasenya. Adanya hanya pada tekanan rendah. Nah, sebelum lanjut ke contoh soal, ada pertanyaan dulu. Oke, kalau belum, kesetimbangan cair-cair ini ada persamaan yang cukup mewakili, namanya persamaan Uniquark. Nah, teman-teman sudah belajar di awal ada Margules, Van Laar, Wilson, NRTL. Itu tujuannya untuk apa? Tujuan dari Margules, Van Laar, dan Wilson adalah mencari nilai gamma. Gamma ini nanti digunakan untuk mencari nilai H12 dan H21. Lalu, minggu lalu, teman-teman juga belajar mengenai Peng Robinson, Redlich Kwong, Sohafo Redlich Kwong. Itu apa? Itu persamaan keadaan. Persamaan keadaan yang memodelkan suatu campuran supaya mendekati kondisi realnya. Nah, tidak semua senyawa itu bisa menggunakan persamaan Redlich Kwong, Sohafo Redlich Kwong, dan Peng Robinson. Umumnya ketiga persamaan itu untuk hidrokarbon, senyawa hidrokarbon. Lalu kalau untuk non-hidrokarbon, terutama liquid-liquid, bisa menggunakan persamaan Uniquark namanya. Nah, panduan perhitungannya ini ada di appendix H di buku Termo. Kalau dilihat nanti bisa dibuka di buku, ada di appendix H. Saya berikan panduannya secara pelan-pelan. Ini cukup panjang. Kita gunakan contoh soal yang ada di appendix H. Temperaturnya 35. Kalau dibuat Kelvin sekian. Kemudian senyawa pertamanya dietilamin. Fraksi molnya 0,4. Senyawa keduanya N-heptan. Fraksi molnya 1 min 0,4. Nah, uniknya dari Uniquark, ini proses perhitungannya menggunakan gugus. Mungkin pas kimia organik atau kimia dasar pernah belajar gugus. Untuk menyelesaikannya, teman-teman harus tahu dulu persamaan kimianya, rumus strukturnya. Pertama dietilamin,
strukturnya adalah CH3, NH, CH3. Sedangkan N-heptan adalah CH3, CH2 5 kali, CH3. Kalau sudah dapat strukturnya, teman-teman cari gugusnya, nama gugusnya yaitu K, kode gugusnya. CH3 itu di tabel, nanti lihat tabel H1, CH3 itu masuk ke gugus yang ini. CH3 masuk ke gugus yang pertama. Sehingga nilai K-nya sama dengan 1. Kita isikan kode gugusnya 1, CH2, ini ada CH2, CH2 masuk ke gugus yang pertama, nilai K-nya 2. Kemudian ada NH di etilamin, ini CH2NH, di tabel ada di bawah. CNH di etilamin, kebetulan ada contohnya di etilamin, itu gugusnya CH2NH, K-nya nilainya 33. Teman-teman isikan 33, lalu ke kanan, RK. RK ini dibaca dari tabel. Untuk K1 RK-nya 0,9011, QK-nya 0,848. Nanti teman-teman isikan 0,9011, 0,848. Begitupun CH2. Kedua data ini dapatnya dari sini. 0,6744, 0,54. Lalu terakhir yang paling bawah 1,2070, 0,936. Nanti diisikan dulu ke sini. Sampai sini ada pertanyaan karena ini agak rumit pengerjaannya. Oke, kalau belum nanti silakan diinterupsi. Dengan suara juga boleh. Berikutnya adalah VK1. Apa itu VK1? Jumlah gugus pada senyawa 1. Kita lihat pelan-pelan. Gugus CH3 pada senyawa 1 ini ada 2. 1, 2. Kita isikan 2. Kemudian gugus CH2 pada senyawa 1 ada 2. Mengapa kok ada 2? Karena sesuai konvensi yang ada di tabel ini, jadi NH-nya itu berikatan dengan CH2. Nah, NH, CH2, CH2-nya hanya ada 1, dan CH2NH-nya hanya ada 1. Kemudian kita ke senyawa yang kedua, VK2, jumlah gugus pada senyawa yang kedua. CH3, kita lihat di sini CH3-nya ada 2, 1, 2, sehingga diisikan 2. Kemudian CH2-nya ada 5. Ini kalau diuraikan kan CH3, CH2, 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 CH3. CH2-nya ada 5, CH2NH-nya 0, karena nggak ada. Di N-heptan tidak ada gugus CH2NH. Kemudian kita hitung R1. Nah, ini sebaiknya ditulis dengan kertas, nanti saya bantu.
RI sama dengan sigma K PKI RK. I itu menyatakan senyawa. I kalau R1 berarti senyawa yang ke-1, R2 senyawa yang kedua. K, K itu menyatakan ini, nomor gugusnya. VK berarti V dari 1, 2, dan 3. I, I itu adalah nomor senyawa 1, senyawa 2. Kita mulai satu-satu. RI, R1, R untuk senyawa yang 1 adalah VK dikali RK. Artinya untuk 1, VK1 kali RK1. VK1-nya ini, RK1-nya ini. Kemudian VK2, VK2, V K-nya yang kedua untuk senyawa 1 dikali RK yang kedua. Mudah-mudahan paham maksudnya. Kemudian yang ketiga, V K untuk gugus 33 pada senyawa 1 dikali R untuk gugus 33. Kalau sudah, nanti dijumlah. Kemudian R2 adalah VK, V gugus yang ke-1 untuk senyawa 2 dikali R gugus yang ke-1. Kemudian V gugus yang kedua untuk senyawa yang kedua dikali RK untuk gugus yang kedua. Yang terakhir, VK gugus yang ke-33 untuk senyawa 2 dikali RK dari gugus yang ke-33. Kalau sudah teman-teman jumlah, nah jumlah ini adalah R1, jumlah ini adalah R2. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, sudah jelas. Sekarang ke Q. Sama prinsipnya, perhitungannya, jadi ada baiknya sebelum teman-teman tulis di Excel, ditulis dulu di kertas supaya nanti saat mengalih-alihkan nggak bingung. Sekarang Q1. Q1 itu sigma dari VKI Q besar. VK V gugus pertama senyawa 1 dikali Q yang pertama. Kemudian V gugus kedua senyawa 1 dikali Q yang kedua. Kemudian V dari gugus yang ketiga kali Q gugus yang ketiga. Begitupun Q2 adalah V dari gugus 1 senyawa 2 kali Q pertama, V gugus 2 senyawa kedua kali Q kedua, V gugus ke-33 senyawa 2 kali Q yang ke-33. Kalau sudah dijumlah, nanti teman-teman dapat Q1 dan Q2. Lakukan hal yang sama untuk EKI. Hati-hati, K tadi itu gugus, I itu senyawa. Karena I hanya ada 2, ada I1 dan I2, sedangkan K ada 3. Ada K1, K2, dan K33. Rumusnya adalah V K1 kali dengan QK
dibagi dengan Ki. Karena ini untuk senyawa satu, maka Ki-nya Ki1. Lakukan hal yang sama, V K gugus yang kedua senyawa satu kali Q dibagi Q1. V gugus yang ke-33 senyawa satu kali Q gugus ke-33. Kalau sudah dijumlah. Nanti teman-teman lakukan hal yang sama untuk EKI 2. Kalau sudah dijumlah, nilainya 1. Ada pertanyaan sampai di sini? Saya akan sering-sering tanya, karena ini banyak perhitungannya. Sudah jelas? Oke. Kalau sudah jelas, nah nanti teman-teman lihat tabel H2 yang isinya parameter AMK. Apa itu M? Kok ada lagi M? Saya flashback dikit. I dan J itu senyawa. Kalau ada simbol I dan J itu menunjukkan senyawa. Kalau ada K atau M itu gugus ya. Nah, AMK ini adalah parameter interaksi antara gugus masing-masing gugus. Tadi gugusnya ada 3, gugus 1, gugus 2, dan gugus 33. Masing-masing gugus ini saling berinteraksi. Jadi nanti ada interaksi 1 dan 2, 1 dan 33. Lalu 2 dan 2, 2 dan 33, 2 dan 1. Kalau dijabarkan, jadinya seperti ini. Interaksi 1 dan 1, 1 dan 2, 2 dan 1, 2 dan 2, 33 dan 33. Lalu 1, 33, 2, 33, 33, 1, 33, 2. Nah, tidak semua gugus ini di dalam tabel H2 ini ada. Lalu gimana cara menyelesaikan gugus yang tidak ada? Seperti gugus nomor 2, di sini nggak ada. Adanya 1, 3, 4, 5, 7, 9, 13, 15, dan 19. Cara menyelesaikannya, kita lihat ke tabel 1. Gugus nomor 2 ini termasuk dalam kelompok yang pertama. Maka nomor 2 ini bisa diganti jadi 1. Sehingga ini adalah interaksi 1 dan 1. Yang ini juga interaksi 1 dan 1, 1 dan 1, 1 dan 33, 33 dan 1. Lalu bagaimana dengan 33? 33 di tabel tidak ada. Karena di tabel hanya ada 1 sampai 19. Kita merujuk lagi ke tabel besarnya. 33 ini termasuk dalam kelompok ke-15. Sehingga interaksi gugus nomor 33 itu artinya interaksi 15, 15, 1, 15, 1, kenapa 1? Karena tadi 2 ini kelompok yang 1. 1, 15, 15, 1, 15, 1. Ini ada keterangan. Lalu nilai AMK-nya, teman-teman lihat di tabel. AMK dari A11. Yang ini. 1, 1. Nilainya 0. 1, 1.
0, 1, 1, 0, 1, 1, 0. 15, 15, 15, 15. Nilainya 0. 1, 15, 1, 15, 2, 5, 5, 1, 15, 2, 5, 5, 15, 1, 15, 1, 65, 15, 1, 65. Nah, setelah ini teman-teman sudah dapat semua nilai AMK. Sampai AMK ada pertanyaan? Oke, saya lanjut. Berikutnya hitung tau MK sama dengan eksponen minus AMK dibagi dengan T. Sama dengan eksponen minus AMK dibagi dengan T. T-nya yang mana? T-nya yang di atas. Teman-teman pilih yang Kelvin. T-nya dalam Kelvin, lakukan untuk tau 11, 12 hingga tau 33,2. Nanti didapat hasilnya sekian. Kalau sudah, hitung beta. Beta adalah EMI tau MK. Tadi M adalah gugus, K juga gugus. Nah, ini harus teman-teman tulis supaya mudah ditulis tangan. Untuk I senyawa 1 dan 2, dan yang dalam kolom ini K1, K2, K33. Kita kerjakan yang pertama. Kalau I-nya 1, K-nya 1, berarti E-nya E11 tau 11. Jadi nanti cari nilai E-nya di atas. E11 kali tau 11, E12 kali tau 12, E133 kali tau 133. Seperti itu. Nanti didapat nilainya ini. Begitupun yang I-nya sama dengan 2, K-nya sama dengan 2, K sama dengan 33. Jadi nanti sebelum mengerjakan ini, si sigma ini, teman-teman tulis dulu supaya mudah. Nanti cari yang pasangannya yang mana di atas supaya lebih mudah. Sampai beta ada pertanyaan? Oke, kalau sudah jelas, oh ya, karena ini cukup panjang, kalau ada teman-teman yang punya kendala dengan kuota, gak apa-apa nanti saya share videonya. Berikutnya adalah theta. Sama perhitungan theta ini sebaiknya dijabarkan dulu, ditulis dulu supaya saat menghitung ini mudah. Theta K. Tadi K-nya ada 3, theta 1, theta 2, dan theta 33. Ini adalah jumlah dari X1, Q1, E, K11, nanti tambah X2, Q2, E12. Ini kalau theta 1. Kalau theta 2 berarti X1, Q1, E21
tambah X2 Q2 E22 dan seterusnya. Begitupun dengan SK. K adalah nomor gugus, jadi ada S1, S2, dan S33. Sehingga nanti rumusnya adalah tau 1, theta 1, tau 11, theta 2, tau 22, dan seterusnya. Lalu berikutnya hitung J. J adalah rumusnya R1 dibagi dengan RJ kali XJ. RI, maaf. Jadi kalau J1, rumusnya adalah R1 dibagi R1 kali X1 tambah R2 kali X2. Kalau J2 berarti R2 dibagi R1 kali X1 tambah R2 kali J2. Sampai sini ada pertanyaan? Oke. Berikutnya kurang lebih sama, jadi nanti perhitungannya adalah, sebenarnya perhitungannya tidak rumit, penjumlahan, cuma nanti mencari pasangannya yang harus hati-hati. Kalau I itu berarti senyawa 1 dan senyawa 2. Kayak seperti Li, karena I hanya ada I1 dan I2, berarti nanti hanya ada L1 dan L2. Kemudian S kecil, karena I nanti ada S1 dan S2. Ini keliru ya. Kemudian gamma I, ln gamma IC sama dengan 1 min JI plus dan seterusnya. Karena ini kodenya I semua, berarti nanti hanya ada 2. Ln gamma I1, C ln gamma I2. Nanti tinggal dihitung mengikuti rumus ini. Nah, ini nanti ada perhitungan ln gamma IC dan ln gamma IR. Nah, ini mengapa saya pisahkan? Karena untuk memudahkan menghitung ln gamma IR. Ln gamma IR itu sama dengan QI kali 1 min sigma yang panjang ini. Supaya nanti menghitungnya mudah, sigma ini dihitung terlebih dahulu. Ini panduannya. Sigma, theta K, beta IK per SK, dan seterusnya. Untuk I sama dengan 1, nanti yang ini, kolom ini adalah yang ini, kolom ini adalah yang ini. Lalu kolom sebelahnya adalah penjumlahan kiri dan kanan. Lalu yang paling bawah adalah jumlah keseluruhan. Ini untuk senyawa 1. Untuk senyawa 2, baris yang ini adalah penjumlahan yang ini. Baris yang tengah adalah yang ini. Lalu yang sebelah kanan adalah yang kiri kurangi yang kanan. Lalu ketiga nilai ini kalau dijumlahkan nilainya 1. Sehingga nanti hasil akhirnya ln gamma 1R adalah Q1 dikali 1 min nilai yang panjang ini. Ln gamma 1R adalah Q1 kali 1 min nilai ini. Ln gamma 2R adalah Q2 kali 1 min nilai ini.
Nah, persamaan akhirnya kita mau cari len gamma 1. Len gamma 1 adalah len gamma 1C ditambah len gamma 1R. Sehingga hasilnya adalah len gamma 1C ditambah len gamma 1R. Sama dengan yang kedua, len gamma 2C tambah len gamma 2R. Sehingga gamma 1-nya adalah eksponen dari ini, gamma 2-nya adalah eksponen dari ini. Sampai di sini selesai. Jadi sebenarnya tujuannya hanya mencari gamma. Tapi kalau untuk metode unique caranya panjang karena melibatkan gugus-gugus. Nah, persamaan